Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin dimanapun anda berada, pada hari ini saya akan membuat tutorial bagaimana caranya sholat Idul Fitri di rumah. Mungkin tahun ini kita tidak bisa melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah seperti sebagaimana yang biasa kita kerjakan pada tahun-tahun yang lalu, tapi ini bukan menjadi alasan untuk kita meninggalkan sholat Idul Fitri. Dimulai dari hukum sholat Idul Fitri. Para ulama berbeda pendapat tentang masalah hukum sholat Idul Fitri. Ada yang mengatakan fardu kifayah dengan makna wajib bagi sebagian, maka gugur bagi sebagian. Jika sudah dilaksanakan oleh sebagian kaum muslimin, maka menjadi gugur bagi sebagian muslim yang lainnya. Kemudian apabila tidak dikerjakan oleh seluruhnya, maka menjadi dosa bagi orang di tempat tersebut. Itu pengertian daripada fardu kifayah. Kemudian ada yang mengatakan juga fardu ain, ya, fardu yaitu wajib. Ketika kita meninggalkannya maka akan berdosa. Kemudian ada yang mengatakan juga, ada ulama yang berpendapat juga, yaitu sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat ditekankan. Terlepas dari status hukum sholat Idul Fitri, maka bagi yang selalu mengerjakannya maka tidak ada masalah dalam hal ini, baik dia sunnah muakkad atau fardu kifayah atau fardu ain, bagi yang sering melakukannya. Akan tapi bagi yang menyepelekan hal ini atau bagi yang meninggalkan hal ini, maka ingat masih ada pendapat yang mewajibkan dan bisa berdosa apabila kita tinggalkan. Dan ini termasuk pendapat yang saya condong kepadanya, yaitu wajib, yaitu fardu ain. Dengan beberapa alasan. Yang pertama adalah sholat Jumat bisa gugur dengan sebab bertemunya dengan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Tidak mungkin yang sunnah bisa menggugurkan sholat yang wajib. Walaupun dalam hal ini takmir masjid hendaknya membuka sholat jamaah bagi yang ingin melaksanakan sholat Jumat, ya. Akan tapi bagi yang telah sholat Idul Fitri boleh memilih antara melakukan sholat Jumat atau menggantinya dengan sholat duhur. Kemudian Nabi tidak pernah meninggalkan Idul Fitri. Kemudian Nabi SAW juga memerintahkan kepada para wanita, baik yang gadis maupun yang dipingit, sebagaimana dalam hadis dari Ummu Atiyah, dia berkata, amarona ta'ni Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW memerintahkan, ya, kepada para wanita, an nukhrija fil idain al-awatik wa dawatil khudur wa amar al-khuyyat ayyatajilna musallal muslimin. Nabi memerintahkan kepada para gadis yang baru remaja, kemudian wanita-wanita yang dipingit, bahkan wanita-wanita yang haid untuk menghadiri Idul Fitri. Dan Nabi SAW memerintahkan kepada para wanita yang haid untuk menjauhi tempat sholat, artinya hanya mendengarkan khutbah saja. Kemudian dengan alasan-alasan yang lainnya. Oleh karenanya jangan lantaran ini sedang pandemi, maka ini menjadi alasan bagi kita untuk meninggalkannya atau menyepelekannya. Kemudian waktu. Maka para ulama mayoritas ulama mengatakan waktunya adalah mulai dari matahari terbit sampai setombak jaraknya, yaitu sekitar 15 menit setelah matahari terbit, dan diakhiri waktu zawal, yaitu matahari mulai condong ke arah barat. Kemudian untuk adab-adab sebelum sholat Id yang perlu diperhatikan oleh kita semua adalah hendaknya kita mandi. Kemudian yang berikutnya adalah hendaknya kita berhias, karena Nabi SAW ketika mendatangi Aidain, yaitu 2 hari raya, beliau biasa berhias dan menggunakan pakaian yang terbaik yang beliau miliki. Kemudian yang berikutnya adalah makan. Karena Rasulullah SAW la yaqdu yaumal fitri hatta ya'kula wala ya'kulu yaumal adha hatta yarji fayakula min udhiyatihi. Nabi SAW biasa sebelum sholat Id maka beliau makan terlebih dahulu, baik dengan apa saja, tapi disunahkan adalah kurma dengan hitungan ganjil, baik dia 3 ataupun dia 5 ataupun dia 7, membuktikan bahwasanya pada hari itu kita sedang atau sudah tidak ada lagi berpuasa. Hari itu adalah hari kita berbuka. Berbeda dengan Idul Adha tadi.
ya. Berbeda dengan Idul Adha, kata Nabi SAW tadi, adapun Idul Adha maka Nabi makannya setelah pulang dari sholat Id, ya, pulang dari sholat Id. Kemudian tetap kita disunahkan untuk membaca takbir, ya, seperti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya. Kapan kita baca ini? Maka dalam kondisi saat ini, setelah kita makan, setelah kita mandi, setelah kita berhias, kemudian sambil menunggu masuk waktunya, maka kita bisa duduk sambil kita membaca dengan jahar, ya, dengan lirih, yaitu takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan saya akan perbaiki lafaz yang biasa kaum muslimin salah dalam mengucapkannya. Bukan Allahu Akbar, bukan pakai ra, tapi pakai ru. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Walillahil hamd. Itu yang lafaz yang benar. Kemudian tidak ada salat sunnah baik dia qobliyah maupun ba'diyah. Sebagaimana dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas, anna Rasulullah SAW kharaja yaumal adha au fitrin, ya, fa shalla rak'atain lam yusalli qablaha wala ba'daha. Ya. Nabi SAW salat langsung 2 rakaat dan tanpa melaksanakan salat qobliyah dan ba'diyahnya. Sebagaimana ini dalam riwayat Bukhari. Kemudian yang berikutnya adalah tidak ada azan dan iqamah. Sebagaimana dalam sebuah riwayat, hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Samurah dari ayahnya, dia berkata, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-idain ghairu marrah wala marratain bi ghairi adzan wala iqamah." Kata Jabir bin Samurah, aku biasa salat bersama Nabi bukan cuma 1 kali, bukan cuma 2 kali. Dan Nabi tidak pernah memerintahkan adzan dan iqamah. Oke, jelas sampai di sini, dan kita masuk di tata cara sholat sekarang. Tata cara sholat Id. Yang pertama adalah takbir 7 kali. Rakaat pertama takbir 7 kali, rakaat kedua takbir 5 kali. Saya akan contohkan. Mulai dengan takbir pertama Allahu Akbar, dan takbir ini tidak dihitung. Takbirnya tidak dihitung. Kemudian kita membaca surah, membaca doa istiftah. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi wa asyila, atau subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha illa anta, atau Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Mana yang kita hafal? Setelah itu mulailah kita takbir jawaid, yaitu takbir tambahan. Dan setiap takbir, ya, maka ada sebuah riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, hendaknya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan sebagian salaf biasa membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahumma gfirli warhamni. Boleh kita tidak membaca Allahumma gfirli warhamninya, hanya sebatas subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian yang kedua, Allahu akbar, membaca itu juga subhanallah wa la ilaha illallah akbar. 3 Allahu Akbar, 4 Allahu Akbar, 5 Allahu Akbar, 6 Allahu Akbar, 7 Allahu Akbar. Kemudian kita baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian al-Fatihah dengan cara dizaharkan, dikeraskan. Kemudian kita membaca, sunnahnya adalah membaca surat Qaf, atau kalau tidak bisa membaca surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Atau kalau tidak bisa surat apa saja, inna a'tayna, qul ya ayyuhal kafirun, tabbat yada, apapun yang kita hafal. Setelah itu baru kita ruku. Seperti biasa, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim bihamdi 3 kali, kemudian sami Allahu liman hamidah. Seperti biasa kita ruku, kita sujud, ya. Kemudian bangkit dari 2 sujud, Allahu Akbar. Ini takbir intiqal namanya, takbirul intiqal, yaitu takbir perpindahan, dan ini pun tidak dihitung. Kemudian mulai lagi 5 kali takbir. Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. 1 Allahu Akbar, 2 mengulang lagi membaca itu, 3 Allahu Akbar, kemudian 4 Allahu Akbar, kemudian 5 Allahu Akbar. Setelah itu baru kita membaca surat Al-Fatihah, kemudian surat yang kita hafal. Untuk rakaat kedua ini disunahkan kita untuk membaca surat Al-Qamar, ya. Kalau tidak bisa kita membaca surat Al-Ghasyiyah, hal ataka hadithul ghasyiyah.
Kalaupun kita tidak bisa, kita membaca surat apa yang kita hafal, apa saja, baik qul ya ayyuhal kafirun, tabat yada, ini atau qul huwallahu ahad, mana yang kita hafal. Setelah itu normal kembali, Allahu Akbar, kita ruku, sami Allahu liman hamidah, kemudian kita sujud, dua sujud, kemudian kita duduk di antara dua sujud rakaat terakhir, kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi caranya sama sebagaimana yang biasa kita lakukan ketika kita sholat Idul Fitri berjamaah di lapangan. Jadi mungkin demikian tutorial singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.